Kompas TV, hari ini saya mau pulang kampung menggunakan pesawat. Nah, untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, saya memilih menggunakan transportasi umum yaitu kereta api bandara. Kenapa? Alasannya karena harganya yang lebih murah dan jarak tempuh yang digunakan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Tadi saya melihat cek sedikit aplikasi di taksi online untuk berangkat dari kawasan Jakarta Barat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini harganya masih mahal, harganya masih Rp115.000 untuk sekali perjalanan, belum sama e-tolnya. Sehingga ini yang memutuskan untuk saya menggunakan kereta api bandara. Nah, sekarang sudah menunjukkan waktu sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Kita akan pantau bersama, kira-kira nanti saya sampai di kereta api bandara pukul berapa. Saya mau beli tiketnya dulu, saudara. Guna mengakomodasi tingginya lalu lintas kereta api, Stasiun Manggarai dipilih menjadi stasiun sentral. Itulah mengapa titik awal keberangkatan kereta api bandara dimulai dari sini. Pemesanan tiket kereta api bandara cukup mudah, bisa langsung memesan tiket di Stasiun Manggarai. Harganya bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 per harinya. Untuk melakukan pembayaran bisa menggunakan aplikasi Kris, kartu debit, atau aplikasi berbayar lainnya. Nah, saudara, saya akhirnya sudah membeli tiket dan sudah mendapatkannya. Harganya ini cukup murah, yaitu Rp50.000 dan bebas duduk di mana saja, saudara. Nah, tadi untuk proses pemesanannya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Sangat gampang sekali. Tinggal memilih menuju kemana dan dari mana. Kemudian pembayarannya ini menggunakan kartu debit juga bisa, kemudian menggunakan Kris juga bisa, saudara. Nah, perjalanan yang kami tempuh ini sekitar 1 jam, saudara. Nanti kita akan melihat bersama bagaimana fasilitas yang berada di dalam kereta api bandara. Ini udah dateng. Jamnya jam 12.30 sih. Jadi masih belum terlambat. Ketika masuk dalam stasiun kereta api bandara, suhu dingin menyambut saya. Ditambah melihat fasilitas menarik, membuat saya merasa happy menggunakan transportasi kereta api bandara. Nah, saudara, saatnya saya sudah berada di dalam kereta api bandara. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke kereta api bandara dan akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Kita nanti akan melewati 4 stasiun, diantaranya adalah dari stasiun Manggarai kita menuju ke stasiun BNI City, stasiun Tanah Abang, stasiun Duri, stasiun Batu Ceper, dan terakhir di stasiun kereta api bandara. Ikuti terus liputan kami, saudara, untuk menikmati bagaimana suasana fasilitas di dalam kereta api bandara. Kereta api bandara beroperasi sejak tahun 2018. Kehadirannya untuk memudahkan penumpang agar terhindar dari kemacetan, maka fasilitas yang ditawarkan dimulai dari biayanya yang murah, jarak tempuh hanya 1 jam, serta fasilitas interior kereta yang nyaman dan aman. Saudara, bagi saya ini adalah pengalaman yang cukup mewah ya, menggunakan fasilitas kereta api bandara. Saya sudah melakukan perjalanan sudah sekitar 30 menit yang lalu dan fasilitas yang saya rasakan di dalam kereta api bandara ini cukup mewah, saudara. Cukup menarik buat saya. Di antaranya apa? Yang pertama, kalau saya duduk, ini kursinya bisa dimundurin sekitar 30 derajat, saudara. Kemudian, selain itu, yang paling menarik nih fasilitasnya adalah bagi kalian yang handphonenya sudah mulai tinggal 20% atau udah mulai mati gitu ya handphonenya, yang menarik di sini setiap kursinya itu punya fasilitas untuk charger handphone. Di mana? Di sisi sebelah kanan saya ini, saudara. Jadi Anda bisa ngecas handphonenya di sini. Jadi pas sudah sampai di stasiun bandara, baterainya udah penuh. Nah, selain itu, saudara, fasilitas menariknya adalah di sini ada tempat bagasi seperti yang ada di atas ini, saudara. Jadi bagi Anda yang membawa banyak tas gitu ya, seperti koper ataupun ransel ataupun membawa oleh-oleh menuju ke keluarganya di daerah asalnya, ini bisa naruh barangnya, tasnya di sini, saudara. Cukup luas sih, jadi bisa muat untuk naruh koper ataupun tas. Seperti itu, saudara. Nah, sudah cukup sekian fasilitas yang saya sampaikan. Saya pengen istirahat dulu sebelum perjalanan menuju ke Yogyakarta.
Sejumlah penumpang mengaku nyaman dengan segala fasilitas yang dapat dinikmati di kereta bandara. Selain cepat dan murah untuk menuju dan dari bandara, ternyata kereta bandara juga dimanfaatkan beberapa penumpang layaknya komuter lain. Kenapa sih memilih fasilitas menggunakan kereta api bandara? Kenapa kok nggak mau pakai taksi online atau seperti apa alasannya? Kalau pakai fasilitas kereta itu cepat, gak macet, terus selain itu bersih juga dan udah pasti gitu waktunya. Kalau di jalanan kan kadang kita nggak tahu bisa sejam, 2 jam. Kalau ini pasti setengah jam nyampe gitu. Karena lebih praktis aja, udah gitu cepet juga dibanding yang lainnya. Emang tadi kalau dilihat, kalau menggunakan taksi online bisa menghabiskan berapa biayanya, Mbak? Sekitar 130-an itu juga belum termasuk biaya tolnya ya. Kalau ini tadi berapa Mbak biayanya? 50.000 udah sampai bandara kan. Nah, setiap ke Bandara Soekarno-Hatta memang selalu menggunakan fasilitas ini, Mbak? Iya, selalu. Yang jelas waktunya pas tepat, yang kedua biayanya lebih murah dan aksesnya gampang. Tadi berangkat dari stasiun mana nih? Stasiun BNI Sudirman. Tadi dikenakan tarif berapa nih? Kalau dibandingkan dengan kereta taksi online, ini perbandingan harganya berapa persen gitu, atau berapa rupiah? Mungkin kalau ini kan 50.000, taksi online tuh bisa 160 belum masuk tol. Artinya mungkin 25%-nya lah kita menggunakan ini. Jadi Mas, kalau mau ke bandara selalu pakai kereta ini? Saat ini ya. Dengan berbagai kenyamanan fasilitas seperti tadi, ternyata tingkat okupansi kereta bandara masih belum memenuhi target. Dari data KAI Komuter Line di bulan Juli, total ada 179.000 lebih penumpang. Angka ini naik setiap bulannya di tahun 2023. Sejak Januari 2023 hingga memasuki pertengahan tahun sudah mencapai 1.024.000 penumpang. Per hari, jumlah penumpang kereta api bandara tertinggi bisa mencapai 6.000 penumpang dari 56 perjalanan. Meski volume penumpang alami peningkatan, namun data per bulan Juli 2023, jumlah penumpang sempat mengalami penurunan hingga 4.000 lebih penumpang. Padahal target penumpang PT KAI per hari bisa mencapai 7.000 penumpang. Nah, saudara, akhirnya saya sudah tiba di stasiun kereta api bandara. Memang betul, membutuhkan waktu hanya 1 jam saja. Tadi kita sudah berangkat 12:30 dan sekarang sudah menunjukkan waktu 13:25 waktu Indonesia Barat. Tadi berangkat juga tepat waktu, nggak ada telat sama sekali. Tadi juga saya sudah menanyakan ke salah satu pengunjung yang ada di sini mengenai bagaimana fasilitasnya. Mereka mengaku bahwa fasilitasnya ini sangat nyaman dan aman, saudara. AC-nya dingin, kemudian tempat duduknya juga bisa bersandar 30 derajat, ada toiletnya, kemudian ada tempat cas handphone di setiap kursi, ada tempat bagasi untuk menaruh tas-tas kita, saudara. Nah, tapi kabarnya, saudara, meskipun kereta api bandara ini dalam setiap waktu melakukan perjalanan satu hari ada 56 perjalanan dengan okupansi 272 penumpang, tapi tadi saya melihat ada beberapa gerbong-gerbong yang kosong. Masih ada tempat duduk yang sangat banyak kosongnya, saudara. Nah, inilah yang kita pengen tahu kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa masyarakat lebih memilih menggunakan taksi online daripada menggunakan stasiun kereta api bandara atau kereta api bandara ini, saudara. Padahal harganya ini jauh lebih murah. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Vice President Komuter Indonesia, Ana Purba. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya pilihan ya. Kita sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya pembangunan infrastruktur baik perkereta apian dan yang lainnya gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada masyarakat untuk menuju satu tujuan. Tetapi seperti transportasi massal seperti kereta api ini, bagaimana sebenarnya kita mengedukasi bahwa peran mereka ketika menggunakan transportasi publik seperti kereta api dan KRL ya khususnya itu adalah untuk mengurangi kemacetan, polusi, waktu tempuh bisa dipastikan dan yang lain gitu. Jadi kalau saya lihat bahwa setelah pandemi dan kereta bandara ini dikelola oleh KCI ini cukup positif. Jadi kita lihat
untuk volume penumpang pada saat ini, awal-awal kami mengelola itu 2.000. Sekarang sudah hampir menuju 7.000. Bahkan in average setiap jam kerja ya, hari kerja itu kita sudah lebih melayani dari 6.000 penumpang per harinya. Gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang positif gitu, sehingga kereta ini bisa menjadi alternatif. Dan kita sekarang untuk komuter lain bandara ini kita ubah. Yang awalnya dulu orang ngelihatnya kan kereta bandara, sekarang image-nya kita rubah menjadi komuter lain bandara. Sama seperti lain yang lainnya, seperti komuter lain Bogor, komuter lain Cikarang, komuter lain Bekasi. Sehingga apa yang tujuan yang kita berikan bahwa sebenarnya komuter lain bandara ini tidak hanya melayani tujuannya bandara, tetapi ada stasiun-stasiun. Duri, Ceper, itu adalah stasiun pemberhentian yang bisa dimanfaatkan oleh commuting untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta komuter lain bandara ini. Ya, kalau sebenarnya target kita ya, karena kita melihat sebelum pandemi itu bahkan volume penumpangnya itu di bawah 2.000 dan yang lain. Sebenarnya kita targetkan itu di bawah 6.000, tetapi sekarang sudah mau menuju 7.000, artinya positif. Sehingga perjalanan ya kita sudah tambah, yang awalnya 40 perjalanan, sekarang sudah 56 perjalanan. Ini akan terus kami kaji minat masyarakat menggunakan, sehingga mungkin kami akan melakukan kajian-kajian seperti memperkecil headway, menambah perjalanan gitu. Jadi kalau dari sisi target, sebisa mungkin nanti kita bisa menjalankan lebih dari 56, bisa sampai 70, tetapi ini nanti kita coba cek baik dari kesiapan prasarana, sarana, dan pertumbuhan volume penumpangnya ketika kami sudah mengelola ya komuter lain bandara ini. Saat tiba di stasiun bandara, banyak perubahan terjadi. Di antaranya, kereta api bandara selalu tiba setiap 30 menit. Hal ini berbeda dengan pengalaman saya setahun lalu yang menunggu kereta hingga 1 jam lebih. Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh Vice Presiden Komuter Indonesia, Ane Purba. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Di antaranya yang pertama adalah meningkatkan jumlah penumpang menjadi 70.000 per tahunnya. Kemudian PT Kereta Api Indonesia Komuter ini juga ingin mengubah mindset masyarakat bahwa kereta api bandara ini juga bisa digunakan untuk moda transportasi umum pulang pergi. Jadi kalau Anda yang ingin menggunakan kereta api bandara nggak harus turun di stasiun bandara. Anda juga bisa turun di stasiun Duri dan juga stasiun Batu Ceper dan juga stasiun Beni City, saudara. Kemudian ke depannya rencananya adalah pembayaran tiket kereta api bandara ini bisa menggunakan kartu tap. Kemudian yang terakhir adalah rencananya ingin menurunkan penumpang langsung di terminal keberangkatan tujuan Anda. Nah, nanti kita akan tunggu bersama bagaimana inovasi-inovasi menarik dari PT KAI Komuter Line. Semoga ini selalu bisa menjadi alat transportasi utama bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Gracia Adur, Riku Sultana, Kompas TV, Jakarta. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.